Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menjadi sangat aneh. Jokowi sebagai mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, di rumahnya ada preman. Padahal kita tahu dia masih dikawal oleh Pas Pampres. Sehingga rakyat bertanya-tanya, apa Jokowi merasa terancam jiwanya, ijazahnya, atau keluarganya? Atau juga dia tidak percaya dengan pengawalan Pas Pampres. Mengapa rakyat ingin tahu benar ijazah Jokowi yang asli? Dia pernah menjadi presiden 2 periode. Dia digaji dengan uang rakyat. Maka rakyat berhak tahu ijazahnya Jokowi. Mengapa DPR diam? Rakyat sudah tahu mereka pada tersandera. Sehingga apa saja yang dilakukan Jokowi didiamkan saja. Takut dibuka boroknya oleh Jokowi. Pemerintah ada di mana saat ini? Di rumah Jokowi kan ada Pas Pampres. Mengapa dia bertahan mengadu rakyat dengan premanisme? Apakah negara dikuasai preman? Sampai-sampai mantan presiden menyewa preman. Kasihan Pas Pampres takut sama preman. Kasihan juga Jokowi dikejar-kejar rakyat. Kenapa hanya Jokowi yang dikejar-kejar? Kan ada wakilnya. Ya boleh, mana aku tahu. Ada preman di rumah Jokowi. Mengapa Jokowi menggunakan preman untuk menghadapi rakyat? Sungguh suatu tindakan yang sangat tidak terpuji bagi seorang mantan presiden yang menjabat 2 periode dan menghasilkan negara dan rakyatnya terlilit utang. Setelah dia lengser, terus terungkap korupsi yang dilakukan oleh pejabat di bawahnya selama dia berkuasa. Dia tidak ada rasa bersalah telah menyebabkan banyak terjadi PHK di seluruh Indonesia. Harga melambung, memberikan contoh keteladanan pemimpin yang patut tidak ditiru. Rumah mantan presiden, jika di dalamnya ada preman, maka itu menunjukkan ada kekuatan non-negara atau premanisme yang berani menantang otoritas resmi negara. Terjadinya pembiaran atau lemahnya penegakan hukum. Aktor lokal yang bergaya preman. Kritik terhadap aparat yang tidak menindak tegas pelaku premanisme meskipun dekat dengan pusat kekuasaan. Fenomena ini sungguh nyata. Seorang mantan presiden benar-benar memanfaatkan jasa premanisme untuk melawan rakyat non 58%. Mereka bangga menyebut dirinya menang 58%. Munculnya aktor-aktor lokal yang bergaya preman namun punya hubungan dekat dengan elit politik. Mereka memanfaatkan peluang itu untuk mengais rezeki, sehingga sampai saat ini masih banyak pendukungnya karena masih kebagian rezeki. Ada yang kampusnya ditutup karena abal-abal, ada yang membuat disertasi ciplakan punya orang lain,
yang sudah tidak kebagian rezeki, redup, nggak ada suaranya. Setiap aktor lokal yang kebagian sepotong roti mempunyai tugas berteriak sekeras-kerasnya untuk tetap membela Jokowi, tidak pernah berbicara atas nama kebenaran. Betapa negara lemah dalam menghadapi aksi-aksi premanisme atau ormas yang seharusnya ditindak tegas. Persepsi publik dan media, lemahnya penegakan hukum tidak ditegakkan secara adil dan merata. Pelaku pelanggaran hukum tidak dihukum sesuai aturan. Ada pembiaran terhadap kejahatan atau penyimpangan. Hal ini ditandai dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum yang bisa dibeli, keputusan yang inkonsisten di pengadilan, aparat hukum yang takut, malas, atau justru bermain di dalamnya. Konflik kekuasaan negara versus kekuasaan informal. Kekuasaan negara resmi berdasarkan hukum, contohnya mantan presiden masih dikawal oleh Pas Pampres. Kekuasaan informal tidak resmi tapi punya pengaruh besar, contohnya alumni UGM dan tim pembela ustadz dan aktivis atau TPUA. Tumpang tindih kewenangan ormas atau kelompok tertentu seolah mengatur wilayah, meski itu wewenang aparat negara. Negara tidak berani bertindak tegas karena takut konflik sosial atau ada hubungan tak terlihat di balik layar. Hukum hanya formalitas di atas kertas milik negara, tapi di lapangan kekuasaan informal yang menang. Negara dalam negara. Negara dalam negara, istilah ini menjadi gambaran adanya kelompok atau institusi yang punya kekuasaan besar, tidak tunduk pada aturan hukum nasional, dan bertindak seperti pemerintah bayangan. Ciri-ciri situasinya, ada kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi, bisa ormas, milisi, mafia, atau bahkan lembaga negara yang bertindak tanpa akuntabilitas. Hukum kehilangan supremasi, bukan hukum yang menentukan segalanya, tapi siapa yang punya kekuatan atau akses ke kekuasaan informal. Ketakutan publik menggantikan keadilan. Masyarakat tunduk bukan karena hukum, tapi karena rasa takut atau ketergantungan pada kelompok non-hukum. Contoh nyata di lapangan, wilayah-wilayah yang dikuasai preman atau ormas, di mana aparat negara tidak berani bertindak. Lembaga hukum atau militer yang bertindak di luar konstitusi, misalnya penangkapan tanpa proses hukum. Elit politik yang menciptakan tentara pribadi atau memelihara loyalis bersenjata. Dampaknya, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum, normalisasi kekerasan dan pemerasan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi terganggu karena kekuasaan informal bisa lebih dominan dari negara. Keadilan sosial lumpuh, yang kuat menang, yang lemah hilang harapan. Korupsi,
dan ketimpangan membesar. Kekuasaan informal sering diperjualbelikan. Demokrasi menjadi simbolik. Pemilu tetap ada, tapi kekuasaan sesungguhnya bukan di tangan rakyat. Negara abai atau terlalu lemah. Kelompok informal diakomodasi untuk kepentingan politik, ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga warga menggantungkan diri pada pelindung non-formal.